Akhirnya ini pedal board kayaknya proses paling lama nih kalau di BXJR kali ini. Jadi karena entah kenapa pedal board ini kayak banyak kendala ya. Bagaimanapun caranya harus selesai ya. Soalnya kalau nggak cair kayak gitu ya. Ya, balik lagi di channel Boxcase. Kali ini sih bakal ngerouting. Nah, kali ini gua routing bakal dibantuin sama satu orang dari Boxcase JR. Sini Dori. Yo, dibantuin sama Ari. Ada beberapa hal yang bakal dilakukan. Ya, kalau untuk pedal Boss ini, ya udah biasa. Bawahnya tuh nggak bakal bisa ditempel dengan bagus kalau karetnya nggak dicopot. Jadi ini karetnya dicopot dulu, platnya dibuka, dibalik, baru tempelin velcro di bawahnya. Nah, ada satu lagi pedal Boss ya, cuma dia karetnya kayak udah agak lama. Jadi kalau kita mau kletek itu udah pasti getas ya. Ini ya kemarin udah keras ya, pasti pecah. Makanya kita ganti pakai kita bikinin Boss replacement plate ya. Jadi nanti ini akan dicopot terus digantiin langsung. Oke, ini nanti diganti. Untuk jack di sini kita bakal pakai ini square plug ya, SP400. Ada beberapa yang pakai yang straight, jadi pakai square plug. Dari square plug juga SPS4. Oh, untuk nempelin kita pakai dual lock ya, untuk nempelin ke pedal boardnya. Dan karena pedal board ini tidak pakai switching system atau looper ya, switching system, jadi kita akan mulai dulu dari kabel power supply. Ini biasanya yang paling berantakan itu. Habis itu baru masuk ke jack audio. Nah, untuk power supply di pedal board ini pakai ini Strymon Zuma sama si adiknya nih, Strymon Ojai atau Ojai ya, itu tatap mata Ojai. Dan yang belum tahu, jadi gini, di Zuma Strymon ini bukan endorse ya, cuma info aja. Ini semuanya 500 mAh ya. Di Strymon Ojai atau Ojai ini juga sama, itu 500 mAh tiap channelnya. Dan dari Strymon Zuma ini bisa powering juga si Strymon Ojai. Jadi cuma perlu satu kabel dari sumber listrik masuk ke AC cord di sini, atau ya power cordnya masuk sini. Lalu dari Strymon Zuma dia ada output 24 volt di sini ya, nanti akan nyambung ke inputnya si Strymon Ojai. Jadi ini udah compact banget, simple banget dan aman. Langsung dilihat aja gimana proses routing pedal board di Brix Smart 2 2023. Oke, let's go. Nah, jadi ini yang disebut Brix Smart 2 versi 2023. Bagian atasnya udah pakai metal plate. Jadi di sini nanti bisa pakai dual lock. Nggak pakai velcro lagi. Karena kalau velcro ada paling atas biasanya sih agak berdebu, jadi kotor ya. Tapi kalau kayak gini kelihatannya lebih clean. Yang dipakein dual lock itu cuma di bagian-bagian tertentu yang ada pedalnya doang nih. Jadi di bagian-bagian yang ada efeknya dia. Sisanya kita nggak pakai dual lock. Satu, karena dual locknya juga mahal. Yang kedua buat apa enak begini, jadi katanya bersih semua nih. Dari segi modelnya, kita juga bikin bolongan si pedal boardnya juga pastinya lain daripada yang lain ya kan. Karena dengan space yang lebih lebar di sini, itu akan lebih kuat. Tapi jangkauan kabel untuk keluar dari sini, itu tetap bisa jauh karena Boxcase bikin shape khusus untuk ini. Jadi bukan cuma asal bikin bulat-bulat aja ya. Kalau untuk fitur lainnya tetap sama. Ada fuse power socket di sini ya, itu fuse power socket. Jadi kalau ada konsleting listrik di gigs tetap aman. Habis itu di belakangnya, nah ini tetap ada juga ya si junction box 4 channel mono yang bisa request juga ke Boxcase kalau misalkan mau dibikin stereo. Nah, ini lagi proses pemasangan dual lock di pedal wah. Nah, ini salah satu triknya juga nih. Jadi kaki karetnya ini ya, kaki karet ini pasti harus dicopot dulu 4-4-nya. Dual locknya kita pasang gitu ya, dual locknya pasang terus dibaut. Nah, dual lock ini akan berfungsi ya kurang lebih jadi kayak ringnya juga lah, karena bautnya agak panjang. Setelah itu baru lanjut pasang di sini. Jadi ini udah emang space-nya buat si pedal. Terus ini yang tadi tuner udah dibalik platnya, tinggal ditempelin dual lock juga. Kalau overdrive distortion atau OS2 ini udah dipasangin dual lock dan platnya yang bawaan kita simpen ya. Sip, ini tinggal dipasang doang ya.
pasare. Nah, ini kayak enak nih kalau dari pedal wah tuh paling susah tuh masalah velcro segala macem tuh. Nah, udah deh. Aman, udah kenceng ya. Lurus nih. Lurus. Nanti kita proses langsung ke power supply. Nah, ini kabel power supply sudah beres ya kan. Jadi ini tipsnya kalau buat yang mau ngerouting brakes. Jadi si hidroliknya ini bisa dilepas supaya ngeroutingnya lebih enak. Nah, ini kabel-kabel power supply udah kepasang semua. Ada satu yang belum, itu wami karena harus pakai adapter bawaannya. Oke, kalau udah langsung dipasang. Coba bentar ya, kasih lihat pasangnya. Cara pasangnya itu tinggal di terus dikunci. Jadi ada penguncinya nih. Begitu juga cara bukanya, coba buka lagi. Nah, itu dicopot dulu, kasih kantong. Nah, ini dicopot dulu. Ya, habis itu dibuka. Bukanya ya betot ya gitu. Oke, pasang. Oke, jadi routing kabel power supply akan jadi jauh lebih gampang. Oke, tadi itu proses untuk kabel-kabel power supply. Nah, ini dikerjain sama Bang Ari ya kan. Gitu. Jadi sekarang bakal lanjut ke kabel-kabel audio. Habis itu selesai udah ya nggak? Oke, jadi langsung kita lihat aja gimana prosesnya untuk pemasangan jack audio. Let's go. Oke, jadi kemarin tuh pedal boardnya Bro Daus sebenarnya udah mau selesai ya kan. Udah selesai malah. Ternyata ada problem sama power supply-nya. Ya wajar sih menurut gua kalau misalkan dari sebuah produksi atau pabrik gitu mungkin ada yang lolos secara QC segala macem. Enaknya pakai Strymon itu adalah terutama ya, ini kan waktu itu Bro Daus nitip beli dari Naviri Musik Gading. Nah, enaknya itu dari Naviri Musik Gading begitu ada problem, selama masih garansi dia bantuin untuk urus loh. Jadi pedal board ini lumayan lama sebenarnya prosesnya. Sempet apa ya, kayak ada perubahan pedal, ada penambahan pedal dan lain-lain. Jadi kan kadang-kadang nunggu dulu nih, oh tambahin apa ya atau berubahnya kemana ya kayak gitu kan. Soalnya pedal board pun juga bukan sesuatu yang bisa terburu-buru sebenarnya kalau pedalnya juga belum pasti. Nah, itu proses lama tuh, udah hampir 2 bulan kayaknya. Jadi ini take video tuh setelah 2 bulan sebenarnya, setelah pedal boardnya udah di routing kayak gitu, karena baru mau diselesain juga nih setelah tambahannya ada. Nah, selama proses itu power supply-nya pas kita tes kan bermasalah, kita langsung kontak ke Naviri dan itu langsung sigap dibales, langsung diberesin. Dan sekarang power supply sudah aman. Jadi menurut gue gini, kalau namanya suatu produk yang bentuknya massal atau mass production gitu ya, menurut gue sih sangat wajar. Cuma yang perlu diapresiasi adalah gimana servicesnya atau pelayanannya, after sales-nya yang harus dipertimbangkan. Percuma kalau barangnya bagus tapi pelayanannya jelek, itu menurut gue sih percuma. Makanya buat Naviri Musik Gading sih top banget. Gue akan selalu saranin untuk kalian beli di sana karena untuk garansi dan lain-lain itu pasti dibantu banget deh. Pedal boardnya tuh udah jadi sebenarnya ya. Cuma pas Bro Daus lihat tuh, kok ada yang kosong nih ya kan, tambah apa ya? Dan akhirnya gue saranin untuk nambah si Capzeus dari JFI System, sama ini dia. Kemarin ada Mini Foot Fast versi 1. Jadi lucunya nih sedikit cerita juga, JHS atau JHS ini untuk Mini Foot Fast tau gue ada 3 macam. Cuma ini yang masih gambarnya kaki nih kalau kelihatan ya. Udah agak hilang sih sebenarnya. Jadi gambarnya kaki ya. Ini yang baru benar-benar pertama kali keluar. Terus ada lagi yang kedua keluar, tetap dibilang versi 1. Itu yang bikin agak bingung sebenarnya. Gambarnya kalau nggak salah kaos kaki deh. Baru yang versi yang ketiga kali keluar, itu baru dibilangnya V2 atau versi 2. Dengan knop kalau nggak salah yang dua-duanya kecil. Kayak gitu ya. Nah, ini mau ditambahin fast dan kabinet simulator. Nah, di pedal boardnya sebenarnya udah ada HX Tom yang bisa pakai Capsim atau M Simulator. Kenapa gue sarankan pakai Capzeus ini?
Satu, dia lumayan fleksibel dan pergantiannya nggak sulit untuk preset kabinet-kabinet yang mau dipakai, kabinet simulator. Yang kedua, HX-Tom itu DSP-nya lumayan pelit menurut gue ya. Jadi begitu kita pakai kabinet simulator dan preamp simulator, mendadak nggak bisa pakai reverb yang aneh-aneh, nggak bisa pakai delay yang aneh-aneh lagi, atau bahkan modulasi yang lain-lain udah semuanya nggak bisa dipakai karena DSP-nya sangat terbatas. Jadi gue saranin mending kabinet simulator di take out aja dari luar. Selain itu kualitasnya juga lebih bagus di Capzeus kalau menurut gua, ya kan, selera gua juga. Jadi HX-Tom-nya bisa difungsikan sebagai preamp dan modulasi-modulasi lainnya. Jadi bisa lebih banyak variasi dari satu multi effect tuh, bisa banyak pilihan, nggak terbatas karena DSP-nya kepake buat kabinet simulator. Apalagi kalau pakai stereo, ya kan. Jadi singkat cerita, ini ya kebetulan ada di Boxes juga. Kalau ini JHS Mini Foot Fuzz versi pertama, bener-bener yang paling pertama keluar. Karakter suaranya kayak kalau ada yang tahu band ini Sweetfoot ya, Drew Shirley gitarisnya itu dia pakai Mini Foot Fuzz sebenarnya. Nah, terus sama kabinet simulator dari GFI System. Nah, langsung aja kita pasang, kita rombak sedikit, routingan dirubah sedikit, dan masukin 2 pedal sadis ini. Oke, gimana prosesnya? Langsung aja, let's go. Akhirnya ini pedal board kayak proses paling lama nih kalau di BXJR kali ini. Jadi karena entah kenapa pedal board ini kayak banyak kendala ya. Tapi banyak kendala itu bukan karena faktor efeknya belum lengkap atau misalkan kabelnya jelek, enggak lah, kan punya gua gitu, bagus itu pasti. Terus kendalanya itu lebih kayak gini loh. Pertama, ownernya ini ya, namanya Brodaus ya. Dia tuh upgrade power supply pakai Strymon Zuma dan Strymon Ojai. Udah dipasang, pertama ada problem di power supply-nya. Akhirnya kita kontak ke Naviri karena beli dari Naviri, dan Naviri sih top banget menurut gua karena dibantuin langsung proses tuker baru. Udah akhirnya tuker ya, itu nggak lama sebenarnya. Setelah beberapa saat dicobain lagi gitu, ternyata kabel yang untuk link dari Zuma ke Ojai kan Ojai itu expansion kit gitu kan, kabelnya kayak ada yang putus di dalam gitu. Jadi kendala lagi tuh. Ya kan, sedangkan kalau kabel setahu gue sih emang gak garansi ya, karena kan kabel begitu yang ownernya atau penggunanya salah penggunaan bisa aja rusak atau apa gitu ya. Dan itu sempat makan waktu lama karena sempat kontak ke Swilly juga, ternyata stoknya nggak ada dan lain-lain. Setelah hampir sebulan kali ya baru ada tuh kabel. Ya langsung kita sikat aja beberapa stok di sana kan. Jadi kalau suatu saat ada masalah lagi, kita udah ready kabel buat expansion kit dari Zuma ke Ojai. Ya kurang lebih pedalnya kayak gini. Terus HX-Tom ini bisa dikontrol dari Ampero switch ya. Jadi bisa pakai Ampero switch nih, keluaran dari Hotone ya, untuk sebagai switcher. Oke lah, langsung aja kita tes sinyal ya. Apakah sudah aman? Nah ini jadi kabinet simulator ada, cuma di sini gue pakai True karena masuk ke ampli langsung, jadi nggak pakai kabinet simulator dulu untuk ngetes yang lebih cepat. Terus di HX-Tom ini kan settingan yang punya ya, volume kita buka. Ini clean soundnya, jadi ini dari pedal board, dari gitar ke pedal board langsung ke ampli. Oke, yang ini enak banget suaranya nih. Ini dia. Wah, ini kalau ini harus drop deh ini. Udah, drop D cuma buat itu doang. Tuning lagi. Gitu. Ini yang ini sih fast tadi sih. Terus ada overdrive. Ini distortion overdrive OS 2 ya. Drive-nya kita kecil dikit lah.
Nah, kalau kita cek noise-nya nih, kondisi biasa lah, gue ngetes selalu gitarnya kagak dipegangin ya kan. Ini noise-nya ya kalian bisa dengar sendiri langsung nanti di videonya ya. Karena kalau di kondisi di studio sini sih nggak ada noise yang gimana-gimana mengganggu ya. Terus ada harmonis. Yang gue kurang paham pakainya gimana. Ini ada custom audio elektronik ya. Ini yang gue bilang delay. Sangat cukup untuk nyala terus sebenarnya. Terus ada Wami ya. Belum. Tuh kan, bisa bener kan? Terus ada Wah ya kan? Ya gitulah pokoknya. Kalau pedal board sebaik ini sih biasanya pasti ada problem noise dan lain-lain ya. Karena kabelnya makin banyak, terus tone sucking juga. Cuma ini semua udah aman. Kalau kita lihat dari preset ini ya sebenarnya bisa jadi apa aja sih. Ini dipakai top screamer. Terus ditambahin lagi sama dia ada noise gate karena takut noise sebelumnya. Mungkin sekarang nggak perlu kali ya. Terus dia pakai plexi karena kita masuk ke ampli langsung jadi plexinya gue nyalain. Dynamic room ini lebih ke reverb. Dengeran ya. Terus simple delay. Nggak simple ya. Tuh ribet kan jadinya, kagak simple ini mah. Ya intinya begitulah. Kalau di gue sih sebenarnya ngetes sinyal aja. Karena kalau gue kan jagonya routing bukan main gitar ya, jadi ya gitulah pokoknya. Nah ini jacknya masih pakai yang square plug ya, made in Prancis ya kan. Jadi zaman-zaman BXJR plug belum ada malah. Makanya ini pedal board lumayan lama sih sebenarnya. Tapi ya kurang lebih kendalanya begitu. Dan ya gimana ya, gue sih ngebayangin aja kalau misalkan kalian ngerakit pedal terus ada problem-problem seperti itu tapi bingung selesainya, akhirnya pedal boardnya nggak akan kerakit. Udah bad mood sih pasti sih. Makanya kalau hal-hal begini nggak mau dirasakan, langsung kontak BXJR aja untuk kita routingin. Bisa langsung beres. Kalau ada problem dari power supply masalah, kita bisa bantu untuk klaim garansinya. Terus kalau kayak pokoknya apapun deh, bagaimanapun caranya harus selesai ya. Soalnya kalau nggak cair kayak gitu ya. Pokoknya gitu. Ya, semoga di video kali ini juga banyak hal-hal bermanfaat tentang pedal board yang bisa kalian ambil ya kan. Sama bisa ngeracunin juga sih. Siapa tahu jadi pengen beli ini itu ya kan, jadi pengen rakit di kita juga gitu. Ya udah, pokoknya sampai sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in next video. Ciao.